Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda di mana saja berada. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pembahasan mengenai konvensi hak anak. Masih tetap dalam klaster 8 perlindungan khusus. Kali ini kita akan membahas mengenai pemulihan dan reintegrasi. Detailnya ayahanda dan bunda dapat mendalami pasal ini ada di pasal 39 Konvensi Hak Anak. Sebagai informasi, uraian detail terkait dengan ini juga ada di Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di sana detail sekali. Siapa saja yang harus dipulihkan dan yang direintegrasi? Pertama adalah anak-anak yang diatur di pasal 59 Undang-Undang 35 2014. Ada 15 item mereka-mereka yang harus dipulihkan dan harus direintegrasi. Pertama, yang menjadi korban kekerasan. Itu ada 4 bentuk dan banyak jenis kekerasan. Kedua, anak-anak yang orang tuanya atau hidup dengan HIV AIDS. Anak-anak yang terlibat dalam penggunaan narkoba harus dipulihkan, atau yang mereka terlibat dalam jaringan peredaran. Kemudian anak-anak yang tereksploitasi secara ekonomi, yang terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak yang saya sudah sebutkan pada pasal-pasal sebelumnya. Kemudian anak-anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi. Ada yang diperdagangkan, ada yang dijual, lalu ada yang jadi korban pornografi, baik itu dirinya jadi subjek atau dia terpapar. Kemudian yang terlibat dalam prostitusi harus dipulihkan. Kemudian mereka yang menjadi korban teroris juga harus dipulihkan. Lalu mereka yang terstigma karena perbuatan orang tua. Ada kan anak-anak yang sering dibully, ini kan harus dipulihkan mereka. Mereka nih penting. Kemudian anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Baik itu sebagai pelaku, nanti khusus kita akan bahas di sesi berikutnya insya Allah. Baik itu sebagai korban atau saksi. Mereka harus dipulihkan dan harus direintegrasi. Ada yang kemudian anak yang menjadi korban bencana. Bencana itu baik yang ditimbulkan oleh alam maupun oleh teknologi, atau yang seperti yang pernah kita alami pada saat pandemi COVID-19. Anak-anak juga harus dipulihkan dan direintegrasi.
Ini semua mereka harus dipastikan pertama otomatis terlindungi dari segala bentuk kekerasan. Kedua, mereka kita harus hormati. Ini terutama penekanannya bagi yang orang tua atau ayahanda dan bunda yang mendapat amanah menjadi pendamping atau yang bekerja dengan dan untuk mereka. Perlu menghormati mereka. Lalu yang paling penting itu mereka terakses ke layanan kesehatan. Kemudian mereka terakses ke layanan pendidikan dan keterampilan. Selain perkembangan terkait seni dan budaya, dan mereka berkesempatan untuk bersantai, bermain, berekreasi. Dengan mereka terpulihkan, insya Allah ini yang langkah selanjutnya. Persiapan untuk reintegrasi. Reintegrasi ini pekerjaan yang sedikit menantang. Ada tantangannya, terutama untuk melakukan penelusuran. Kalau anak-anak yang kita dampingi ini terputus hubungan dengan orang tua, otomatis kita harus telusuri. Kalau itu masih ada, kalau yang tidak ada, otomatis rekomendasi untuk pengintegrasian bisa kita arahkan ke orang tua atau lembaga lain yang bisa melangsungkan atau mendampingi anak ini. Ini menjadi penting sehingga di dalam penanganan ini juga para petugas harus terlatih, dan termasuk ayahanda dan bunda juga di dalamnya. Pertama, tidak boleh diskriminasi. Jadi kunci pertama harus menjadi individu yang berprinsip non diskriminasi. Kedua, selalu mementingkan kepentingan terbaik bagi anak. Proses ini menjadi penting juga. Ketiga, otomatis kelangsungan hidup dia, seperti kita bahas tadi, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dia menjadi penting. Tapi yang paling akhir ini, anak-anak yang melalui proses pemulihan dan reintegrasi ini mereka inginnya selalu pandangannya, baik dalam bentuk suara, gambar, tulisan, perlu didengar untuk dipertimbangkan, diberi bobot, diberi nilai, sehingga pada akhir pengambilan keputusan pandangan mereka menjadi pertimbangan utama. Ini ayahanda dan bunda yang perlu kita lakukan bersama-sama terkait dengan pembahasan pasal 39 mengenai pemulihan dan reintegrasi ini. Ini kuncinya pada akhirnya nanti, yaitu penerimaan ayahanda dan bunda terhadap anak kita. Penerimaan lingkungan, masyarakat, dan para tokoh budaya terhadap kehadiran anak ini. Kita anggap atau kita berprinsip anak yang datang ini adalah anak yang baru lahir. Kita sambut dengan sukacita, dengan berprinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak menjadi utama, memperhatikan kelangsungan hidup, dan yang paling utama selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan kali ini menjadi bahan-bahan untuk ayah ibu, baik sebagai pendidik pertama dan utama
maupun sebagai pejabat, sebagai aparatur negara, sebagai aparat hukum, aparat atau pejabat di legislatif maupun di yudikatif. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.